kelas 1 sampai kelas 6 yang diwakili oleh pelaksana. Pada hari ini sengaja saya meminta panjenengan semua, termasuk anak-anak semua, untuk menindaklanjuti berkaitan dengan kemarin bahwa kita sudah bisa mengidentifikasi termasuk memetakan 7 modal aset yang kita miliki, dari mulai modal manusia, sosial, politik, finansial, termasuk fisik, alam dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dari modal yang ada bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan, dan kita gunakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, berkaitan dengan tindak lanjut tersebut, saya secara pribadi juga selaku sebagai pemimpin di sekolah ini mengajak Bapak Ibu guru dan juga untuk membuat sebuah program yang mudah-mudahan bisa berdampak pada kepemilikan suara dari murid yang mudah-mudahan bisa berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Diawali dengan saya melihat bahwa yang pertama, kita punya visi misi unggul dalam prestasi, kemudian beriman dan bertakwa, dan seterusnya adalah yang terakhir adalah kita berwawasan lingkungan. Dari visi ini saya mengambil ada satu yang ingin saya kembangkan, yaitu berwawasan lingkungan. Yang kedua, saya juga masih melihat bahwa di sekolah kita kemarin kita ada modal lingkungan atau alam. Di modal lingkungan alam ini Bapak Ibu sudah bisa bersama kemarin kita mengidentifikasi, memetakan kita ternyata masih ada beberapa tanah atau lingkungan sekolah yang dianggap kita masih kosong dan masih kita untuk diberdayakan. Kemarin kita sudah ada tanah kosong di belakang sekolah, kemudian ada juga beberapa tanah di depan ruang kelas yang ternyata belum kita maksimalkan, belum kita optimalkan menjadi sebuah pemberdayaan lingkungan yang optimal. Dan yang ketiga, selain dari kita menantang melihat dari visi misi sekolah kita, kemudian ada beberapa aset yang ternyata pada bagian lingkungan belum kita maksimalkan. Juga saya juga ingin mengajak teman-teman guru dan juga anak-anak semua agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman dan menyenangkan. Dari intinya berarti kita harus bisa berwawasan lingkungan, kemudian juga memaksimalkan potensi lingkungan yang belum bisa dimanfaatkan, dan juga ini mengajak membuat sekolah kita nyaman dan menyenangkan. Tidak hanya untuk belajar di kelas, pada saat kalian belajar di luar kelas, kalian semakin semangat untuk bisa terus belajar. Salah satunya adalah ada hal-hal yang menyenangkan di luar selain di belajar di dalam kelas. Selain kita melihat kondisi tersebut, yang kedua tentu adalah apa tujuan dari program ini. Tentu saya selaku yang ingin menyampaikan di antara tujuan yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama tentu ingin memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, terutama dalam berwawasan lingkungan. Yang kedua, untuk bisa menjadikan pembelajaran atau lingkungan sekolah kita sekolahan yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, ini juga yang utama, karena kita juga ingin menanamkan karakter, juga ingin membiasakan, membudayakan anak-anakku terutama semua dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa menerapkan yang namanya terus budaya gotong royong, budaya kerjasama, budaya berinteraksi sesama murid. Di sini saya ingin menggali lebih dalam, ingin bekerja sama Bapak untuk berdiskusi dengan panjenengan semua. Kira-kira dari sekian melihat kondisi yang ada, mudah tujuan yang kita laksanakan, dan juga terutama kata dengan tadi tanah yang atau lingkungan sekolah yang belum jadi dimanfaatkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru dan juga anak-anak semua, kira-kira bagaimana kita memberdayakan, memanfaatkan khususnya
satu aset yang memang kita katakan belum bisa dimanfaatkan, jadi tanah yang kosong yang ada di belakang sekolah kita dan juga tanah yang kosong yang ada di depan kelas kita masing-masing. Program apa yang sekiranya bisa kita laksanakan bersama-sama, juga saya juga punya pandangan, tapi ingin menggali dari pandangan semua, terutama anak semua, dari pemanfaatan yang ada, apa yang ingin panjenengan Bapak Ibu guru atau anak semua untuk bisa membudayakan tanah kosong tersebut, kira-kira mau diapakan? Monggo dari Bapak Ibu guru, barangkali yang menyampaikan pendapat. Iya atau bujiran, Bu? Ya, saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan dan Bapak Ibu guru. Untuk tanah ini kan berhubungan juga dengan tugas saya, tugas tambahan saya sebagai tanggung jawab Satpras. Saya punya pandangan kalau misalkan yang di depan kelas mungkin agak sedikit hias gitu Pak, jadi ada taman gitu Pak, sekiranya taman, kemudian mungkin di depan kantor sana ya, yang sebelah sana itu kan sebelahnya lapangan itu Pak, itu bisa dibuat space antara 60 cm gitu, itu bisa dijadikan, tapi nanti syaratnya ada pagar yang kecil gitu loh Pak, karena kan itu ya ada pembatasnya, artinya kadang-kadang anak-anak kan bermain sepak bola, tetapi kita juga ingin anak itu punya satu tadi wawasan lingkungan, kemudian kita bekali juga karena di daerah kita itu kan memang notabene banyak juga yang berkebun, bertani dan sebagainya. Kita bekali anak-anak kita dengan misalkan ada tanaman-tanaman yang bisa jadi tanaman obat, kemudian kayak empon-empon gitu. Nah nanti bisa ditanam itu kan luas lapangannya berapa meter itu Mas Arya? Itu kan sangat luas ya, berarti panjang gitu loh. Dan dari yang panjang itu bisa diberdayakan gitu Pak. Itu yang depan sebelah sana. Mungkin kalau yang depan kelas ini mungkin taman lah, nanti tamannya kostum seperti apa biar bisa aman juga, karena kadang-kadang anak juga injek-injek gitu Pak. Terus yang bagian belakang itu ada satu tanaman, ada satu pohon misalkan mangga. Nah itu kan kurang produktif Pak. Kalau bisa diganti dengan tanaman atau pohon yang produktif, entah itu bentuknya pohon buah-buahan yang kiranya bisa menambah konsumsi kita. Kemudian bisa juga dengan pohon yang lain, misalkan petai, itu kan juga potensinya bagus sekali Pak, dikali gandum antara petai dan durian. Bisa saja di beberapa sudut space yang kosong itu diberikan pohon itu. Nanti kan jangka waktu ini panjang sih Pak, mungkin 3 tahun, 4 tahun nanti kemungkinan masih kita uji coba sehingga ada pemasukan gitu Pak untuk sekolah. Itu kan juga istilahnya passive income gitu Pak. Ya mungkin pandangan saya seperti itu ya. Untuk bagian di belakang juga perlu kita tata kembali gitu. Ya sekiranya itu teman-teman dan anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagian yang sudah berpandangan atau mengawali bahwa berkaitan dengan tadi program kita yang berwawasan lingkungan sekaligus untuk juga menanamkan karakter atau kerjasama dan interaksinya. Di situ ada kita sampaikan bahwa ingin juga membuat sebuah atau tanah yang kosong kita manfaatkan untuk kita buat taman, baik yang di depan, belakang maupun yang ada di sekitar kelas sekolah kita di kelas 1 sampai kelas 6. Dari yang lain ada begini lagi. Ya Pak, mohon izin menyampaikan ini Pak, terkait ada lahan kosong di belakang rumah dinas yang lama itu, ada lahan kosong sekitar 2 4 meteran, tapi menurut bisa dikembangkan dengan untuk tambahan seperti kayak disampaikan oleh Pak Fian, budidaya tanaman, dan untuk lebih aman sekolahnya itu kan harus ada pembatas antara gedung sekolah dengan perumahan warga supaya lebih aman, supaya dari akses keluar masuk yang mau ke sekolah itu ada satu pintu saja,
selama ini masyarakat sekitar seenaknya sendiri masuk ke dalam lingkungan sekolah karena tidak ada pembatasnya. Kemudian dari yang perlu dikembangkan ini jadi dikembangkan dengan dana BOS, pemeliharaan gedung ringan seperti itu. Barangkali nanti untuk kedepannya di anggaran tahun berikutnya bisa direncanakan disusun dengan FLB-nya seperti itu, Pak. Terima kasih. Intinya berarti juga menguatkan pembuatan taman, tapi sekaligus juga diberi pembatas untuk antara akses warga dan sekolah. Iya. Dari Bu Guru ada atau dari utama dari anak-anak coba perwakilan kira-kira mau diapakan tanah yang kita kosong apa kita biarkan atau kita mau buat apa? Silakan Pak Jasa cukup satu saja tidak usah menjelaskan inginnya apa, bagaimana kita memanfaatkan tanah yang kosong itu agar kita menjadi sebuah program yang utamanya tadi untuk menyenangkan dan kenyamanan belajar kita. Oke, apa saja? Sama kayak Pak Fian, kita dan juga Ini dibuat taman ya. Ini dibuat taman. Yang lain, Pak Yusuf juga ada apa usulan lain selain taman? Apa taman? Jadi intinya kita sepakat bahwa memanfaatkan pemberdayaan taman pemberdayaan tanah yang masih belum dimaksimalkan, bahkan masih ada yang kosong. Nanti ke depan kita juga insya Allah dengan usulan dari Bapak Ibu juga anak-anak, mari kita buat sebuah program yang intinya adalah pembuatan taman. Dan nanti kita programnya namanya kita perbagus sehingga menjadi program yang bisa diingat oleh kita semua, menjadi program yang seterusnya bisa terus. Nah dari sekian ini yang kita usulkan atau kita upayakan, kita sepakat untuk dibuat sebuah taman. Intinya adalah pembuatan taman kelas, dari nanti ada taman kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Terutama saya juga meminta Bapak Ibu guru, berarti di sini sudah ada kolaborasi, koordinasi setiap guru kelas mudah-mudahan bisa untuk membimbing anak-anak yang menemani untuk bisa mewujudkan pembuatan taman di setiap kelas, dan juga ada taman yang ada di tanah yang di belakang sekolah. Seterusnya, 3 apa yang sudah berhasil menumbuhkan interaksi selain taman, ada nggak yang intinya kerjasama? Di sini sudah kita laksanakan. Yang dapat dijadikan nanti sebagai referensi untuk bisa ternyata ya kerja seperti itu luar biasa untuk bisa menumbuhkan interaksi anak-anak. Selain taman apa ada nggak yang sudah kita laksanakan? Kalau yang sudah pernah 1 tahun kemarin itu kan kelas yang sekarang kelas 6 gitu Bang. Itu ya dulu ada satu pelajaran bahwa ada pembiasaan kita mengadakan piket ya, masing-masing anak itu punya tugas untuk menyiram, kemudian setelah menyiram menanam dulu, menyiapkan lahan. Setelah itu jadi anak itu tahu prosesnya, menyiapkan lahan, kemudian menyiapkan benih ya yang nantinya akan disesuaikan dengan kontur tanahnya seperti itu. Selanjutnya anak juga memiliki rasa untuk bagaimana menjaga proses tersebut, proses dari mulai menyiapkan lahan, terus menanam, menyiram, kemudian memetik hasil, dan mereka juga istilahnya bisa memanfaatkan. Artinya ketika dalam skala kecil mereka bisa memanfaatkan untuk sedikit keluarga di rumah, kemudian dewan guru juga dapat manfaat, dan penguatan yang lain, dan istilahnya diimajinasikan. Kalau misalnya seperti kemarin itu ada cabai Pak, cabai terus tomat gitu, karena ya yang paling gampang itu tomat karena ya istilahnya untuk penyakitnya masih mending gitu Pak. Cuma ya tadi kalau musimnya hujan ya lawannya itu. Nah itu kemarin yang berjalan seperti itu. Tinggal manfaatnya sudah dari orang tua, anaknya sendiri begitu. Pak, saya mau bawa Pak
ini mau untuk ibu saya gitu. Nah nanti di masyarakat artinya orang tua pun merasakan dampak tersebut. Oh iya, anak saya ada progres seperti ini. Kemudian guru-guru juga kemarin punya istilahnya ada yang bisa disambel di rumah gitu kan. Kemudian yang jadi penguatan lain adalah wirausaha. Nah itu kan di sebelah itu ada TK. Nah ini kalau misalkan di setiap depan kelasnya itu masing-masing kelas bisa mengadakan kegiatan tersebut sama bentuk atau tanamannya, banyak panennya, artinya jumlah panen sebanyak itu bisa dijual belikan gitu Pak. Ini juga melatih kewirausahaan anak. Nah itu nanti bisa juga uangnya untuk kas untuk sekolah, kas kelasnya. Nanti kapan-kapan kita bisa misalkan coba berenang atau kemana lah istilahnya pembelajaran di luar kelas gitu. Itu ada dampak positif Pak yang diterima oleh anak. Kemudian mengapa kita perlu seperti itu? Karena kita juga melihat potensi Pak. Potensi yang ada di sekolah kita itu dan berhubungan juga dengan elemen pelajar Pancasila itu tadi berwawasan lingkungan. Jadi ke depan kita menyiapkan anak-anak yang dalam waktu beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun mereka punya jiwa apa? Jiwa merawat, menjaga. Tidak hanya istilahnya sekarang itu kan marak sekali nebang pohon sembarangan gitu Pak. Kemudian buat kapling lah segala macam. Nah kita ingin anak-anak kita menyayangi lahan-lahan tersebut ditanami, mau untuk terjun langsung menjadi istilahnya ya konsultan petani atau segala macam, bahkan petani sendiri atau mungkin di lingkungan rumahnya sendiri yang tidak ada lahan yang luas tetapi bisa memanfaatkan. Dan ini menjadi gambaran bahwa yang lahannya sempit saja bisa kita tanam, pakainya pot kecil juga bisa segala macam. Ini menurut saya sebuah proyek yang sangat Pak, yang sangat bagus yang sudah berjalan. Ya istilahnya kalau sekarang anak-anak diminta untuk menanam lagi minimal tidak ada rasa berat hati Pak, tetapi merasa senang karena sudah berjalan, karena sudah pernah istilahnya tadi ikan nyirami. Kadang-kadang kalau tidak disirami ada timbul inisiatif, kalau tidak yang mengingatkan siapa yang pikat gitu. Ada timbul-timbul semacam perasaan seperti itu Pak. Ini menurut saya bagus sekali Pak. Intinya pada dasarnya kegiatan-kegiatan sebelum sudah dilaksanakan memang sudah bisa untuk menumbuhkan karakteristik dari anak itu kerjasamanya ya. Saya juga wirausaha, sehingga saya juga sependapat nanti saya juga berarti di sini selain sesuai dengan apa tadi program yang saya sampaikan, tapi juga saya juga ingin minta pendapat dengan semua bahwa memang saya juga berharap seperti itu. Nanti kita sepakat saja berarti untuk program ini kita berfokus pada pembuatan taman yang ternyata kegiatan kita sebelumnya yang sudah dilaksanakan mungkin hanya sebatas mengikat berkaitan dengan proyek Pancasila atau P5, sehingga kali ini tidak sebatas satu proyek saja, tapi menjadi program sekolah yang mudah-mudahan tadi menjadikan sekolah kita pembelajarannya lebih nyaman dan menyenangkan. Selain kegiatan yang sudah kita laksanakan ternyata memang berhasil untuk bisa menumbuhkan karakteristik anak yang tadi. Apa ada referensi lain Pak? Selain itu apa referensi selain yang kita menguatkan bahwa memang taman perlu untuk kita laksanakan dari satu program, karena sebelumnya juga anak-anak sudah dilatih untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat berwawasan lingkungan walaupun hanya sebatas sebagai pelaksanaan P5. Ada nggak referensi lain Pak yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari sehingga menguatkan untuk program ini, mudah-mudahan nanti bisa terus kita melakukan, kita laksanakan. Referensinya apa kira-kira yang menguatkan? Saya ini sudah laksanakan apa? Tadi banding ya. Iya. Tadi banding kenal nggak anak-anak? Kenal ya? Tadi banding itu berarti Kunjung mungkin kita juga perlu berkunjung, nama saya jelas tadi banding untuk bisa memperkuat program yang akan dilaksanakan yang berfokus pada pembuatan taman pada sekolah-sekolah yang lain, berarti Pak ya, pada sekolah-sekolah lain di tetangga kita yang mungkin mereka sudah bisa melaksanakan program tersebut dan ternyata berhasil. Di samping anak-anak juga interaksinya bagus dengan yang lain, fotonya juga bagus tuh, juga ada suara, ada pemilihan, ada juga
perawatan di situ juga ternyata menjadikan belajar lebih nyaman dan menyenangkan. Itu yang kita harapkan. Ini juga jadi satu program. Sebelum kita melangkah di melaksanakan program itu, saya juga nanti setelah kita berdiskusi nanti saya meminta perwakilan dari anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti, kemudian dari salah satu perwakilan dari Bapak Ibu guru tidak semua di sana untuk melakukan kunjungan studi banding di sekolah lain yang sudah melaksanakan program yang sama, itu pembuatan menjadi bisa referensi kita. Kalau dari anak-anak, kira-kira referensi selain tadi program-program sudah kita laksanakan ternyata memang berhasil menumbuhkan kreatif anak-anak, kerjasamanya anak, kemudian nanti kita juga akan melakukan kunjungan. Kira-kira apa lagi dari anak-anak sedikit referensi lain selain itu? Apa saya kira itu? Ya dapat kita jadikan pemanfaatan. Oh ya perlu Pak, oh ya perlu Pak. Gasa juga ini seperti ini. Bisa kalian cari gimana? Internet bisa Pak ya? Selain itu, internet bisa Pak. Jadi kita nanti anak-anak nanti saya minta sebelum sampai kita nanti melakukan kunjungan ke sekolah lain, tadi seperti yang disampaikan Salsa, nanti saling mencari referensi di internet, bisa jadi di web, Google dan lain sebagainya. Yang intinya bagus pada pembuatan taman sepanjang sekitar yang nantinya pada saat kita melaksanakan kita sudah nanti bersama-sama nanti berkumpul lagi, berdiskusi lagi setiap taman seperti apa yang akan kita buat. Karena ada referensi yang sudah kita buat. Selain itu nanti yang akan kita lakukan tadi berarti yang pertama kita sudah melihat kembali program-program yang pelaksanaan pembelajaran yang sudah berhasil seperti P5 nanti kita refleksikan lagi. Kemudian yang kedua kita akan berkunjung ke sekolah lain yang sudah melaksanakan, nanti juga saya akan meminta informasi ada teman-teman untuk sekolah mana yang sudah berhasil. Kemudian yang tadi anak-anak juga diharapkan bisa refleksi di internet. Selain itu apa lagi Pak? Selain yang sudah disampaikan, selain itu apa? Kira-kira siapa yang akan menguatkan kita bahwa program ini berhasil? Ya Pak, bisa jadi kita studi banding ke sekolah lain, misalnya di SD yang sudah pernah melakukan lomba biata aditama, ya, atau di SMP atau SMA yang lebih luas lingkungan sekolah. Jadi kan kita tahu, penempatan tanamannya seperti apa, pengelolaannya bagaimana, itu kan ada tugasnya seperti itu. Biasanya ada tugas untuk pengelola aset sekolah yang berupa taman seperti itu. Jadi pada intinya kita memang perlu referensi, karena dari referensi ini bisa dijadikan pijakan untuk membuat sebuah menggali harapan tamannya seperti apa yang ingin kita buat. Itu yang kita perlu referensi dari semakin kuat nanti bisa dilaksanakan. Begitu juga punya pandangan mungkin ya di sekolah kita punya apa itu yang di sana Pak, yang bisa kalian cari di perpustakaan ya. Di sana banyak sekali buku-buku yang mungkin di dalamnya diantaranya ada yang berkaitan dengan lingkungan, khusus lagi berkaitan dengan pembuatan taman. Di taman ini bukan berarti kita hanya sekedar tapi di sana mungkin di referensi itu di buku-buku perpustakaan dan sebagainya, tapi dari buku-buku yang lain di situ ada tanaman yang ternyata bisa bertahan lama, kemudian keindahannya juga bagus, sehingga tidak hanya sekadar kita menanam tapi juga ingin mengambil manfaat dan kenyamanannya. Itu referensi yang harus kita upayakan sehingga nanti ke depan kita sudah bisa membayangkan. Sehingga ini pertemuan pertama saya mengajak panjenengan semua setelah kemarin saya juga sudah memaparkan bersama-sama untuk mengidentifikasi segala kekuatan yang ada di sekolah kita. Dan hari ini sengaja saya berdiskusi dengan panjenengan. Ini pertama kali kita untuk menyampaikan program. Jadi nanti seterusnya besok nanti saat kita programkan nanti hari apa kita melakukan kunjungan ke sekolah lain dan juga anak-anak di samping itu juga membuka aplikasi di YouTube, di internet dan juga di perpustakaan. Saya nanti seperti itu. Nanti besok nanti setelah itu baru kita berkumpul lagi setelah kita tadi melaksanakan referensi itu. Saya juga nanti akan mempelajari program sudah berjalan dengan baik berkaitan dengan
lingkungan tadi atau P5-nya, kemudian kunjungan, kemudian referensi dari internet dan buku. Nanti kapan-kapan atau setelah kita kunjungan, saya juga ingin mengajak perwakilan, kalau ini sudah keseluruhan, perwakilan dari guru kelas masing-masing, kemudian perwakilan dari kelas masing-masing untuk memastikan taman seperti apa yang akan kita buat nanti. Saya juga punya referensi tadi, maaf karena ini tidak sempat saya tampilkan di video di proyektor. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan menggunakan layar posisinya lebih jelas sehingga lebih terarah. Sebenarnya taman seperti apa sih yang akan nanti kita laksanakan jadi satu programnya, jadi program sekolah. Ini jadi contoh saja yang saya sudah berikan dari yang sebenarnya yang saya tampilkan, tapi hari ini tidak bisa. Ini contoh dari pembuatan taman yang di depan kelas yang ternyata di kelas Fatimah belum dibuat. Ini contoh, ini persis. Jadi di sini ada tempat duduk anak-anak di depan teras duduk. Di depannya nanti kita buat taman seperti ini. Ini namanya juga termasuk referensi. Bukan harus seperti ini dan ada referensi. Dan mudah-mudahan ya intinya bahwa anak-anak bisa membuat sebuah taman yang diimpikan bersama. Ini pada bahan yang belum dimanfaatkan seperti di kelas 4 dan sampai kelas 6. Kemudian yang di kelas kantor dan kelas kelas 3 itu sudah ada tamannya. Tapi mungkin dianggap belum nyaman dan menyenangkan. Ini juga ada referensi. Ini tinggal kita perbagus saja. Ini tinggal perbagus saja. Ini referensi. Nah, ini namanya referensi. Maksudnya apa? Artinya kita tidak harus membongkar. Tapi kalau yang di sana memang kita harus buat, di sini kalau di sini tidak dibuat, tapi kita hanya memperindah karena sudah ada kemarin sudah sedikit dari proyek sudah berjalan. Kita sudah menanam pohon-pohon seperti hijau merah dan sebagainya, itu juga untuk memperindah. Di sana juga ada beringin, kita juga niat untuk memperindah, tapi harus kita perindah lagi sehingga jadi taman yang nyaman dan enak. Itu contoh diberi apa, direvisi atau referensi. Sehingga nanti pertemuan berikutnya berarti harus kita pastikan, harus terbayangkan, harus kita tuangkan tamannya mau seperti apa yang akan kita buat dan kita jabarkan, kemudian kita eksekusi menjadi sebuah program. Berarti sekitar nanti yang mungkin sudah bisa dilaksanakan sekitar maksimal 1 bulan, yang minimal setengah bulan, mudah-mudahan sudah bisa kita laksanakan. Ini sebagai awal kita untuk melangkah program. Jadi pada intinya kami simpulkan bahwa bukan dari kegelisahan, tapi kemarin kita ternyata setelah memetakan mengidentifikasi aset yang ada, ternyata ada aset yang sebenarnya bagus untuk kita maksimalkan. Karena ada satu visi yang di sekolah ini kita kembali berwawasan lingkungan, saya juga ingin membuat program yang berkaitan dengan lingkungan tadi, karena ada tanah atau tanah kosong yang ternyata masih belum bisa dimaksimalkan, yang tujuannya tadi untuk menumbuhkan interaksi kalian semua selaku peserta didik atau murid, kemudian juga menumbuhkan gotong royongnya dan sebagainya, sehingga diharapkan nanti anak-anak yang aktif. Nanti Pak Guru ingin kalian nanti mau seperti apa tamannya, mau diapakan tamannya, juga mau diberi perindah seperti apa nanti pada pertemuan berikutnya. Dan sebelumnya berarti nanti tadi sudah kesimpulan tadi yang kedua, yaitu kita melakukan referensi sebagai penguat kita melaksanakan program. Yang pertama, saya akan melihat kebijakan yang sudah dilaksanakan dan ternyata memang berhasil. Kemudian kedua, studi banding setelah live itu tadi Budila Fabian kita kunjung ke sekolahan yang sudah melaksanakan atau yang sudah pernah ikut sekolah adiwiyata. Dan ketiga tentu tidak lupa beri referensi lain di YouTube atau di internet yang lain dan juga di buku-buku seperti yang ada di perpustakaan. Intinya benar-benar mudah-mudahan tidak hanya sebatas itu, dan insya Allah untuk kita tidak usah lalu berpikir kita harus mengubah bahwa di sini aset yang kita punya mari kita maksimalkan, tidak harus berpangku pada finansial, tapi intinya segala kekuatan yang ada baik dari lingkungannya, baik dari pemanfaatan bahan-bahan apa yang bisa dimanfaatkan, intinya tidak
selalu berfokus pada finansial, karena kalau berfokus pada finansial pada akhirnya kita akan selalu merasa kekurangan dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan anakku semua sudah bersama untuk berdiskusi berkaitan dengan program yang ingin kami laksanakan di sekolah. Intinya nanti kita akan membuat sebuah taman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.